Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1286. Ayahmu pasti tidak akan mati. Aku belum membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia tidak bisa mati kan? Situ Qian mengusap perutnya dan bergumam pada dirinya sendiri, memandangi rumah keluarga Situ di depannya. Ayah, kakek, kakak, bagaimana kabarmu tinggal di sana? Situ Qian berlutut di tanah, mendesah dalam diam, dengan tatapan kesedihan di matanya. Keturunanku, Situ Qian, tidak berbakti. Dia tidak hanya gagal membalaskan dendammu, tapi dia juga mengandung anak pihak lain. Maafkan aku. Situ Qian berlutut di tanah dan bersujud. Rumah biru. Tuan Tualan, Lan Xuande dan Lan Hi keduanya mengerutkan kening dan wajah mereka berat saat ini, jelas karena berita kematian Daniel menyebar. Ayah, apakah menurutmu Daniel benar-benar mati? Lan Hi menatap Lan Xuande dan bertanya. Saya tidak tahu. Daniel ini telah menyinggung terlalu banyak kekuatan dan orang kuat. Saya masih tidak yakin apa yang terjadi. Lan Xuande menggelengkan kepalanya. Aku yakin dia tidak akan mati. Pada saat ini, suara renyah terdengar, Lan Ling mengenakan gaun biru panjang, berjalan masuk seperti elf, dan berkata dengan tatapan tegas di matanya. Kuharap dia juga baik-baik saja. Lan Xuande mengangguk. Grup San Xiun menjawab telepon dan terus berkata, Ayah, saudara, percayalah padaku, Daniel tidak mati, dia akan baik-baik saja. Setelah menutup telepon, San Xiun tampak kuyu dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Sialan, kamu di mana? Kalau kamu baik-baik saja, cepat kembali. Mata San Xiun penuh harapan, dengan kerinduan yang mendalam. Duri panjang, di sebuah ruangan, Zhao Yuanzi sedang berlatih, ketika tiba-tiba Song Chenbo menerobos masuk. Ada apa? Zhao Yuanzi menatap Song Chenbo dan berkata. Ada yang salah? Kata Song Chenbo dengan ekspresi serius, lalu menceritakan berita yang beredar di luar. Zhao Yuanzi mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan berkata dengan suara yang dalam, saya yakin bos akan baik-baik saja. Aku juga percaya bahwa bos itu sangat kuat. Bagaimana dia bisa mati? Seseorang pasti cemburu pada bosnya dan mengatakan itu dengan sengaja. Lagu Chenbo mengangguk. Bos pasti bertemu dengan seorang ahli dan menemui beberapa kesulitan. Sayangnya, kita terlalu lemah untuk membantunya sama sekali. Song Chenbo berkata sambil menghela nafas. Berkultivasi dengan keras, saya yakin cepat atau lambat kita akan dapat membantu bos menahan angin dan hujan. Seperti yang dikatakan Zhao Yuanzi, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tatapan tekad muncul di matanya, dan kemudian Song Chenbo berjalan keluar. Dan darah di tubuh Zhao Yuanzi tiba-tiba mendidih, nafas yang menakutkan keluar dari tubuh Zhao Yuanzi, dan lengan kanannya yang baru tumbuh membengkak, menunjukkan cahaya merah. Ada bercak darah di seluruh tangan kanannya, dan Zhao Yuanzi mengalami semacam metamorfosis. Jepang, Kyoto. Di Istana Kekaisaran, Ziluo, mengenakan pakaian ratu yang mulia, duduk di singgasana milik kaisar, memancarkan aura yang mulia, glamor, dan menyendiri. Berlutut di depannya adalah seluruh tubuh yang terbungkus warna hitam. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Ziluo meludah dengan suara dingin. Ya, Yang Mulia, ini berita dari organisasi intelijen di Anjing dan Tianhai, seharusnya tidak ada informasi palsu. Sosok berbaju hitam itu membungkuk dan berkata. Sudah mati? Ziluo bergumam pada dirinya sendiri. Terus selidiki, aku ingin informasi konklusif. Bukan seharusnya. Ziluo berteriak dengan suara yang dalam.
Ya, Yang Mulia Permaisuri. Setelah sosok berpakaian hitam selesai berbicara, dia pergi dari sini. Ninja. Mata Ziluo berkedip, dan dia memanggil dengan lembut, lalu sosok lain berbaju hitam muncul di sini entah dari mana, berlutut di depan Ziluo, membungkuk dan berkata, "Tuan, ayo kita lakukan, hancurkan istana Tenjin dan keluarga Musashi." Ziluo meludah dengan lembut. "Tuan, apakah Anda yakin ingin melakukannya sekarang, kalau dia?" Pria itu mengeluarkan suara dingin. "Apakah dia hidup atau mati, ini adalah satu-satunya kesempatan. Saya harus benar-benar mengendalikan Dongpu, tetapi jika saya tidak dapat mengendalikan istana Tenjin dan keluarga Musashi, saya tidak dapat melakukan semua ini dan menjadi ratu tertinggi Dongpu yang sebenarnya." Saat Ziluo berbicara, ambisi dan hasrat yang membara keluar dari matanya, dan tubuhnya memancarkan hasrat yang kuat akan kekuasaan. "Ya, Tuan." Pria itu mengangguk, dan tubuhnya menghilang di depan matanya lagi seolah-olah kehabisan udara. Dan di luar Tiongkok, di pulau misterius tertentu, di sebuah halaman kecil, Luo Qianyu bergegas masuk, dan tuannya, lelaki tua yang dikenal sebagai anggur setengah abadi, sedang berbaring di kursi sambil minum anggur kendi anggur. "Ada apa?" Jiu Banxian melirik Luo Qianyu, dan meneguk anggurnya. "Sebuah kecelakaan terjadi pada Daniel. Baru saja ada kabar dari Huaxia bahwa dia telah meninggal." Luo Qianyu berkata dengan suara yang dalam. "Apa? Mati? Bagaimana ini bisa terjadi?" Jiu Banxian mengerutkan kening. "Belum jelas, aku harus pergi dan memeriksanya." Luo Qianyu berbicara. "Oke, hati-hati." Jiu Banxian mengangguk dan berkata. "Mengerti." Luo Qianyu pergi dari sini setelah mengucapkan sepatah kata pun. "Daniel. Bastian Chen, aku tidak menyangka." Jiu Banxian bergumam pada dirinya sendiri, dengan sinar aneh di matanya. Di bagian lain pulau, di halaman yang penuh aura kuat, seorang wanita berbaju putih duduk bersila di atas kasur, membuat gerakan khusus dengan tangannya, dan bernapas dengan teratur. Semua energi spiritual dari dunia sekitarnya mengalir ke tubuh wanita ini, mengisinya dengan aura yang kuat. Boom! Saya tidak tahu berapa lama, nafas yang kuat keluar dari wanita itu, dan angin kencang menyebar dari tubuhnya, sangat ganas. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya mengenakan jubah panjang dan pita putih diikat di rambutnya perlahan masuk, wajahnya anggun dan dingin, membuat orang merasa tenang dan berwibawa. "Guru." Mengikuti kemunculan wanita paruh baya, mata wanita bersila itu tiba-tiba terbuka, dia melihat ke pihak lain dan berteriak pelan, berdiri tegak, dan berdiri di depannya dengan hormat. "Yunfei, bakat dasarmu sangat bagus. Kamu telah berkembang dari orang biasa ke level ini dalam waktu singkat. Bakat ini benar-benar luar biasa." Wanita parubaya memuji wanita muda di depannya, dan wanita muda di depannya adalah Nalan Yunfei yang sudah lama tidak muncul. Saat itu ketika keluarga Nalan dimusnahkan oleh Daniel, dan Nalan Yunfei mengalami penghinaan seperti itu adalah saat yang paling menyedihkan, tetapi pada akhirnya, dia bertemu dengan tuannya Bai Ling. Dan dia sangat beruntung disukai oleh tuannya, dia dibawa ke Tiandao untuk membantunya berkultivasi, yang memberi Nalan Yunfei kekuatannya saat ini. Ini semua berkat pengajaran guru yang cermat dan menghabiskan banyak sumber daya kultivasi untuk saya, yang membuat kemajuan saya begitu cepat. Nalan Yunfei menatap tuannya dan berkata, "Kamu gadis, jangan terlalu rendah hati. Jika kamu tidak memiliki bakat yang cukup, aku tidak akan dapat membantumu apapun yang terjadi. Nah, bekerja keras dan cobalah menerobos ke alam suci. Lalu aku akan membiarkanmu memasuki alam rahasiaku di pintu
sehingga kekuatanmu dapat meningkat pesat. Mungkin pada waktunya hari itu akan dibuka di sana. Wanita parubaya itu menatap Nalan Yunfei dan berkata dengan suara yang dalam. Bab 1287. Terima kasih, Guru, saya pasti akan bekerja keras, dan saya tidak akan pernah mengecewakan harapan Guru. Nalan Yunfei mengangguk. Wanita parubaya itu mengeluarkan beberapa buah spiritual yang memancarkan energi kuat dan menyerahkannya kepada Nalan Yunfei. Kamu bisa mengambil buah spiritual berumur ribuan tahun ini dan menggunakannya untuk pemurnian. Mereka dapat meningkatkan kekuatanmu lebih cepat. Terima kasih, Guru. Nalan Yunfei mengambil buah roh dengan ekspresi kegembiraan rahasia di matanya. Kemudian wanita parubaya itu pergi dari sini, dan mata Nalan Yunfei memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Daniel, aku tidak menyangka. Aku akan punya satu hari untuk berbalik. Kamu tunggu. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu berlutut di depanku dan membalas semua penghinaan yang telah kamu lakukan padaku. Aku akan membiarkan Anda semua wanita juga merasakan sakit yang saya derita saat itu. Wajah Nalan Yunfei dingin, dan dia meludahkan dengan mata dingin. Permusuhan yang kuat merasuki tubuhnya, seperti ular berbisa yang ganas, yang membuat hati orang bergetar. Miao Jiang, di antara orang-orang Miao. Ketika Daniel dan Lin Feng keluar dari ruangan, mereka bertemu Lin Fang. Ayah, mengapa kamu di sini? Melihat Lin Fang muncul, ekspresi Lin Feng berubah tanpa sadar. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Lin memandang keduanya sambil tersenyum dan berkata. Ya, tidak apa-apa. Daniel mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu memilikinya? Lin Fang memandang keduanya dengan senyum ambigu. Ayah, apa yang kamu minta omong kosong? Lin Feng tersipu dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak peduli kapan cucuku akan lahir. Aku menunggu untuk menggendong cucuku. Kalian berdua tidak bisa membuatku menunggu. Ayo makan. Lin Fang berkata sambil tersenyum, dan langsung pergi dari sini. Hei. Lin Feng menghela nafas, dengan mata yang rumit. Ada apa? Daniel menatap Lin Feng dan bertanya dengan curiga. Tidak ada? Lin Feng menggelengkan kepalanya, dan yang mengganggunya adalah dia tidak bisa memiliki kamar pengantin dengan Daniel sekarang, meskipun mereka berdua tidur di ranjang yang sama tadi malam, mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Kemudian, mereka berdua mencoba lagi dengan sengaja, tetapi Daniel masih tidak dapat membawa kamar pengantin bersamanya. Ada kekuatan misterius di tubuhnya yang sepertinya melindungi tubuhnya, mencegahnya dari kehancuran. Sangat bermasalah, tapi malu untuk mengatakannya. Mencicit. Pada saat ini, terdengar suara berderit, dan tubuh Bastian Siu-Siu tiba-tiba muncul, langsung melompat ke arahnya. Apa ini? Daniel menatap Bastian Siu-Siu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakak Bastian, apakah kamu tidak ingat? Ini seharusnya menjadi binatang rohmu. Dia jatuh koma bersamamu, dan kemudian aku membawanya kembali. Ini sangat lucu. Lin Feng berbicara. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Daniel menggelengkan kepalanya, melihat ekspresi bingung si kecil. Nak, kamu tidak benar-benar melupakan semuanya, kan? Sesosok tiba-tiba terdengar di benak Daniel. Siapa? Siapa yang berbicara denganku? Ekspresi Daniel berubah, dan dia tiba-tiba melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada apa? Kakak Bastian? Lin Feng memandang Daniel dengan curiga. Seseorang baru saja berbicara denganku. Kata Daniel. Seseorang berbicara denganmu? Tidak,
Aku tidak mendengarmu. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Wah, sepertinya kamu benar-benar kehilangan semua ingatanmu. Semuanya terhalang. Untuk apa? Bukan hanya sedikit pukulan. Daya tahan kecil ini, bagaimana Anda bisa mencapai hal-hal hebat? Kata Long Gan. Siapa? Siapa kamu? Keluar. Daniel terus berteriak. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku ada di kepalamu, jangan bicara sekarang. Baca saja dalam hati, kamu sangat bodoh, aku harus mengajarkannya lagi. Kata Long Gan dengan sedikit kebencian pada besi dan baja. Setelah mendengarkan kata-kata Long Gan, Daniel menjadi tenang, dan tiba-tiba melihat jiwa naga emas di otaknya, dia sedikit terkejut, dan bergumam dalam hati. Siapa kamu? Kenapa di kepalaku? Nama saya Long Gan. Adapun mengapa saya muncul di kepala Anda akan tahu kapan ingatan Anda pulih. Saya tidak ingin membuang energi saya untuk membicarakan hal-hal yang membosankan ini. Kata Long Gan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku sebelumnya? Daniel bertanya. Mari kita tunggu kamu memulihkan ingatanmu. Tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakannya sekarang. Tetapi kamu harus memulihkan ingatanmu secepat mungkin, jika tidak sekelompok orang akan mengkhawatirkanmu sampai mati. Seperti yang dikatakan Long Gan, dia bergumam di dalam hatinya, anak ini sedang jatuh cinta sekarang, aku tidak tahu apakah dia akan menangis sampai mati ketika ingatannya pulih. Aduh! Daniel menjawab. Kakak Bastian, apa yang terjadi? Apa ada yang salah dengan tubuhmu lagi? Lin Feng memandang Daniel dengan cemas. Tidak apa-apa. Daniel menggelengkan kepalanya. Setelah itu, keduanya pergi makan. Setelah makan, Daniel merasa bosan, jadi Lin Feng mengajaknya jalan-jalan di antara orang-orang Miao. Seluruh kebangsaan Miao berada di perbatasan Miao. Cakupannya sangat luas, dan terdapat banyak pemandangan alam. Sambil mengagumi pemandangan yang indah, Daniel dan Lin Feng umumnya bermain-main, dan tanpa sadar sampai ke kedalaman orang Miao. Ini adalah hutan lebat, memancarkan suasana dingin, orang mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Saudara Bastian, jangan pergi lebih jauh, itu adalah area terlarang bagi orang-orang Miao. Lin Feng memandang Daniel dan berkata dengan cepat. Area terlarang? Area terlarang apa? Daniel bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu, tapi ayahku mengatakan bahwa hutan ini adalah area terlarang bagi orang Miao, dan tidak ada yang bisa masuk, mengatakan bahwa di dalam sangat berbahaya. Lin Feng berkata. Benarkah? Bagaimana? Ayo masuk dan lihat. Kata Daniel dengan rasa ingin tahu di matanya. Tidak, itu terlalu berbahaya, jangan pergi. Lin Feng dengan cepat meraih tangan Daniel dan berkata. Oke. Daniel mengangguk, melirik ke hutan yang dingin, dan mengikuti Lin Feng keluar dari sini. Waktu berlalu, siang berlalu dengan cepat, dan malam tiba di kota lagi. Setelah makan, Daniel dan Lin Feng kembali ke kamar untuk beristirahat. Di tengah malam, mata Daniel tiba-tiba terbuka, dan dia melirik Lin Feng yang sedang tidur di sampingnya. Melihatnya tidur nyenyak, dia diam-diam bangkit dan meninggalkan ruangan. Saat Daniel meninggalkan ruangan, Bastian siu-siu melompat ke tubuh Daniel. Kamu anak kecil ingin pergi juga? Daniel memandang Bastian siu-siu, lalu menuju ke area terbatas Miao. Dia tertarik dengan tempat itu, jadi dia ingin masuk ke dalam untuk melihat-lihat di tengah malam. Segera Daniel datang keluar area terlarang di hutan, meliriknya, dan langsung masuk. Berjalan ke hutan ini, langit gelap dan matahari gelap, dikelilingi pepohonan yang sangat tinggi, dan tidak ada lagi yang terlihat. Bab 1288.
Saat dia berjalan, Daniel merasa pusing, seolah dia berdiri diam. "Nak, hati-hati, ada formasi di area terlarang ini, jangan keluar," Longgan mengingatkan. "Arai? Apa itu?" Daniel bertanya dengan ragu. "Hei, lupakan saja. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu, pelan-pelan saja, aku akan tidur dulu." Longgan menjatuhkan kalimat berikutnya dan berhenti berbicara. Daniel berjalan ke sini sendirian dengan Bastian Siu-Siu, tetapi setelah berjalan lama, Daniel merasa bahwa dia benar-benar tersesat. Ada pohon-pohon besar di sekelilingnya, dan dia tidak bisa membedakan arah sama sekali. Merasa di tempat. Apakah itu benar-benar hilang? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Daniel tampak tak berdaya, matanya penuh kebingungan. Mencicit. Pada saat ini, Bastian Siu-Siu tiba-tiba berteriak di suatu tempat. Daniel tertegun, dan matanya menyapu ke arah tempat Bastian Siu-Siu menelepon. "Apakah kamu pergi ke sana?" Daniel membuka mulutnya dan menatap Bastian Siu-Siu dan bertanya, yang terakhir mengangguk dengan sangat spiritual. "Ya, aku tersesat sekarang, ayo pergi dan lihat." Daniel mengangguk dan bergegas maju. Menurut instruksi Bastian Siu-Siu, Daniel dengan cepat sampai ke tepi jurang. Lapisan kabut tebal di depan menghalangi situasi di bawah jurang, membuat orang tidak mungkin melihat dengan jelas. "Tidak, kamu hanya membimbingku ke sini, tidak ada jalan di sini." Daniel melihat sekeliling dan berkata. Dan Bastian Siu itu terus mencicit di jurang. "Kau ingin aku melompat?" Daniel menatap Bastian Siu-Siu dengan heran, dan Daniel menganggukkan kepalanya. "Tidak, tidak." Ekspresi Daniel segera berubah, dan dia mundur lagi dan lagi, tubuhnya mundur lebih dari 10 meter. "Kamu benar-benar gila, bahkan jika kamu membiarkanku melompat ke jurang ini, bukankah itu akan membuatku hancur berkeping-keping?" LT, Ahref Quote, evolusi rakun terhebat LTA Gigaton. Daniel memandang Bastian Siu-Siu dan berkata dengan ketidakpuasan. "Mengaum." Pada saat ini, raungan binatang yang menakutkan tiba-tiba terdengar di belakang Daniel, mengejutkannya, yang terakhir tiba-tiba menoleh, dan melihat binatang buas setinggi 2 atau 3 meter, binatang itu muncul di hadapannya. Rambut di tubuhnya berdiri seperti duri tajam, dan sepasang mata yang lebih besar dari lonceng tembaga menatap Daniel dengan cahaya haus darah. Ada nafas putus asa yang merasuki tubuhnya, dan nafas ini menekan tubuh Daniel, membuatnya kesulitan bernafas, seolah-olah dia akan mati lemas, dan kakinya sedikit gemetar. "Ini." Daniel memandangi binatang besar di depannya, diam-diam menelan, hatinya bergetar, ada ekspresi ketakutan di matanya, dan dia tidak bisa berhenti mundur. Mengaum. Binatang besar ini meraung lagi ke arah Daniel, dan bergegas menuju Daniel dengan anggota tubuhnya yang kekar. "Ah!" Daniel tidak bisa menahan teriakan, berbalik dan bergegas ke depan, dan di depannya ada jurang yang diselimuti kabut. Hanya saja ada monster sebesar itu di belakang Daniel. Feng tidak terlalu peduli dan langsung melompat turun, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, yang lebih baik daripada dimakan oleh binatang buas. Saat Daniel melompat ke dalam jurang, Bastian Siu-Siu juga langsung melompat turun, dan dalam sekejap, seorang pria dan seekor binatang memasuki kabut dan menghilang di depan matanya. Tapi binatang buas ini melihat ke jurang, matanya penuh ketakutan, dia berbalik dan pergi. Plop! Daniel mengalami sensasi turun dengan cepat, dan kemudian membentur tanah dengan bunyi gedebuk, tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Teriak Daniel, dan butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dia bangkit dari tanah dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. "Aku tidak mati?"
Aku jatuh begitu tinggi dan tidak mati? Daniel memandangi tubuhnya dengan ekspresi kaget di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuhnya begitu kuat sehingga dia tidak mati. Tapi segera Daniel merasa ada yang tidak beres dengan suasananya. Ketika matanya menyapu, dia terkejut dan mundur lagi dan lagi. Saya melihat wajah-wajah ganas muncul di depan Daniel, dan wajah-wajah ini bukanlah manusia, tetapi sekelompok benda abu-abu, berubah menjadi wajah-wajah ganas, memancarkan permusuhan yang kuat, seperti jiwa yang dirugikan. Dia menatap Daniel dengan tegas, membuatnya terkejut lagi. Sialan, apa ini? Daniel merasa bahwa dia akan runtuh. Pertama dia bertemu dengan binatang yang menakutkan itu, dan kemudian dia melompat ke dalam jurang dan bertemu dengan sekelompok hal seperti itu lagi. Sungguh roh pendendam yang kuat. Ini sebenarnya adalah roh pendendam yang ditinggalkan oleh kesadaran orang kuat kuno. Tempat apa ini, mungkinkah? Longgan, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun ketika dia melihat bola abu-abu di depan Daniel. Dia terkejut, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, makhluk yang disebut hantu oleh Longgan ini terus mendekati Daniel, menunjukkan wajah yang mengerikan, yang membuat orang merasa kulit kepala kesemutan. Pada saat ini, Daniel menyesal tidak mendengarkan kata-kata Lin Feng, dan masuk ke area terlarang di hutan, tetapi berakhir seperti ini. Mencicit. Tetapi pada saat ini, Bastian Siu-Siu tiba-tiba melompat keluar dan mencicit ke arah hantu, seolah dia sangat senang melihat hal-hal ini. Saya melihat sinar berwarna darah tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Bastian Siu-Siu. Aura darah yang kuat memenuhi udara, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan, dan segera hantu-hantu ini langsung berubah menjadi gelombang abu-abu. Semua udara arus memasuki tubuh Bastian Siu-Siu. Bastian Siu-Siu, yang melahap hantu-hantu ini, segera meningkatkan auranya beberapa kali dan menjadi sangat kuat. Orang kecil ini sangat kuat, dia bahkan bisa melahap hantu kuno, tapi di mana tempat ini? Apakah ini medan perang kuno? Longgan terus berbicara sendiri, tapi Daniel tidak mendengar kata-kata itu. Setelah Longgan melahap roh-roh jahat ini, Daniel sedikit santai, dan kemudian Daniel punya waktu untuk melihat-lihat. Ini. Namun ketika Daniel melihat situasi di sekelilingnya, dia tertegun lagi. Di sekelilingnya ada sepotong pasir kuning yang tak terlihat, penuh dengan atmosfer yang sunyi, dikelilingi oleh sejumlah besar tulang. Ketika Daniel perlahan bergerak maju, sejumlah besar senjata yang rusak dan tidak lengkap juga ditemukan. Embusan angin bertiup kencang, pasir kuning berserakan di langit, mengungkapkan perasaan sedih. Pasir kuning di sekitarnya masih memiliki sedikit noda darah, seolah-olah tidak meleleh setelah keabadian, dan udaranya bahkan lebih redup. Mengandung permusuhan yang kental dan gas berdarah. Tempat ini tampak seperti medan perang. Mata Daniel penuh keterkejutan, dia tidak mengerti bagaimana ada tempat seperti itu di bawah jurang area terlarang orang Miao. Bab 1289. Ada apa, Bastian Feng? Saat ini, Lin Fang datang, menatap Lin Feng dan berkata tanpa sadar. Ayah, kakak Daniel sudah pergi, apakah dia meninggalkanku? Lin Feng memandang Lin Fang dan berkata tanpa sadar. Daniel sudah pergi, kemana dia pergi? Lin Fang terkejut. Aku tidak tahu. Aku sudah mencari ke seluruh orang Miao, tapi aku tidak bisa menemukannya. Apakah dia sudah meninggalkan orang Miao? Lin Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin, dia baru saja menikah denganmu, bagaimana dia bisa pergi tiba-tiba? Lin Fang menggelengkan kepalanya. Lalu jika ingatannya pulih, apakah dia akan pergi? Lin Feng menunduk dan berkata. Meski begitu, tidak mungkin dia pergi tiba-tiba.
Dia seharusnya masih berada di antara orang-orang Miao, tapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Kemana kalian semua pergi kemarin? Lin Fang bertanya. Kemarin, kita. Apakah dia pergi ke sana? Saat Lin Feng berbicara, dia tiba-tiba memikirkan ekspresinya, dan ekspresinya segera berubah. Pergi ke sana? Lin Fang bingung. Kemarin kita pergi ke area terlarang Miao. Lin Feng berkata. Apa, kamu pergi ke area terlarang? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa masuk ke sana? Apakah itu berbahaya? Ekspresi Lin Fang segera berubah. Aku tahu, jadi aku membawa saudara Daniel pergi saat itu, tetapi dia sangat ingin memasukinya, dan dia sangat tertarik dengan area terlarang. Ayah, apakah menurutmu kakak Daniel akan diam-diam lari ke area terlarang? Kata Lin Feng dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Itu sangat mungkin. Lin Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kulakukan? Kakak Daniel akan baik-baik saja. Ini semua salahku, seharusnya aku tidak membawanya ke tempat itu kemarin. Kata Lin Feng dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Oke, jangan salahkan dirimu untuk saat ini, aku akan membawa seseorang untuk melihatnya sekarang, untuk memastikan apakah Daniel telah memasuki area terlarang. Lin Fang pergi dari sini setelah berbicara. 10 menit kemudian, Lin Fang membawa Lin Feng dan sekelompok Master Miao keluar area hutan yang dibatasi. Pergi periksa dan lihat apakah ada jejak seseorang yang memasukinya. Ingat, jangan terlalu dalam. Lin Fang menginstruksikan para Master Miao itu, dan kemudian mereka masuk ke dalam. Setelah beberapa saat, mereka semua keluar. Bagaimana? Lin Fang bertanya. Memang ada jejak orang di dalam. Seharusnya ada orang yang memasuki area terlarang. Seorang master berkebangsaan Miao berbicara, dan Lin Feng segera gemetar, dan wajahnya tampak sangat jelek. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak Daniel pasti sudah memasuki area terlarang, ayo cari dia. Lin Feng memandang Lin Fang dan berbicara. Tidak, pendeta tua berkata bahwa tidak ada yang bisa memasuki area terlarang ini, dan siapapun yang masuk akan mati. Tak satu pun dari orang Miao yang tersesat ke area terlarang sebelumnya keluar. Bukannya kamu tidak tahu, jadi siapapun kita Anda bahkan tidak bisa memasukinya, karena itu hanya mendekati kematian. Lin Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya melihat saudara Daniel mati di dalam seperti ini? Lin Feng terisak dengan air mata di matanya. Jangan khawatir, ayo pergi ke Kuil Wushen untuk menemukan pendeta tua dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Lin Fang berbicara, lalu dia dan Lin Feng keluar dari Kuil Wushen. Lin Fang, kepala suku Miao, memohon untuk bertemu dengan sesepuh korban. Lin Fang berlutut di luar Kuil Wushen dan berteriak dengan hormat. Ada apa? Suara mempersembahkan korban kepada para tetua datang dari kuil. Suara. Segera Lin Fang memberitahu tentang masuknya Daniel ke area terlarang, dan bertanya bagaimana cara menghadapinya. Kembali dan tunggu, dia akan kembali. Suara yang dalam dari pendeta-pendeta datang dari kuil Dewa Penyihir. Ya. Lin Fang mengangguk, memandang Lin Feng dan berkata, Daniel. Para pendeta tua mengatakan bahwa Daniel akan kembali, jadi jangan khawatir, ayo kembali dulu. Oke. Lin Feng hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan keduanya pergi dari sini. Sesaat kemudian, di tepi jurang yang dilompati Daniel sebelumnya, pendeta tua itu muncul di sini, dengan cahaya yang dalam bersinar di matanya. Saya tidak menyangka bisa masuk ke sini. Saya tidak tahu apakah itu bencana atau berkah. Semuanya tergantung keberuntungan.
Tetua korban menghela nafas, dan sosok itu menghilang di sini. Tianxia, Yanjing. Paviliun Tianyao. Di sebuah ruangan di Paviliun Tianyao, Yun Yan-er sedang duduk di sini, dengan satu tangan menopang separuh wajahnya kuyu, matanya tertunduk, dan ada kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Kakak Bastian, kamu di mana? Apakah kamu benar-benar pergi? Yun Yan-er bergumam pada dirinya sendiri. Nona, wahai tuan muda dari keluarga Hua, ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu. Lalu terdengar suara dari luar kamar. Tidak, aku tidak ingin melihat siapapun, kata Yun Yan-er langsung. Tapi Nona, dia berkata bahwa dia datang untuk memberitahumu tentang Daniel. Pria itu melanjutkan. Kakak Bastian. Mendengar kata-kata Daniel, Yun Yan-er langsung berdiri, dengan ekspresi sangat bersemangat, dan berjalan keluar. Di lobi Paviliun Tianyao, Huahai sedang duduk di sana dengan pakaian cantik, minum teh dengan tenang, ketika Yun Yan-er berjalan langsung. Yan-er, lama tidak bertemu. Huahai memandang Yun Yan-er dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu bilang kamu datang untuk memberitahuku tentang Brother Bastian, katakan padaku apa itu? Yun Yan-er memandang Huahai dan berkata langsung. Sepertinya kamu keluar menemuiku karena Daniel. Kabut melintas di mata Huahai. Kalau tidak, cepat katakan padaku, apa yang kamu ketahui tentang Brother Bastian? Kata Yun Yan-er dengan penuh semangat. Aku tahu dia sudah mati sekarang dan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Kata Huahai. Kamu berbicara omong kosong, saudara Bastian tidak akan mati. Ekspresi Yun Yan-er berubah, dan dia menunjuk ke arah Huahai dengan marah. Dia sudah mati, dan sekarang semua orang di Anjing mengetahuinya, dan bahkan tunangannya kebetulan menghilang saat ini, dan tidak ada yang keluar untuk mengklarifikasi semua ini sekarang, apalagi yang terjadi jika dia sudah mati. Aku tahu Yan-er, kamu mungkin tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, tetapi kenyataan adalah kenyataan. Dia sudah mati, jadi kamu harus berhenti berfantasi tentang dia. Selain itu, dia sudah mati, dan aku masih di sini. Aku, Huahai, sama sekali tidak lebih buruk darinya, tapi aku lebih berdedikasi padamu daripada dia. Bahkan jika dia belum mati, bagaimana dia bisa memikirkanmu dengan begitu banyak wanita di sekitarnya, dan aku, Huahai, hanya kamu yang ada di hatiku. Jika kamu tetap bersamaku, aku akan membuatmu bahagia. Huahai memandang Yun Yan-er dan berkata banyak secara langsung, tetapi wajah Yun Yan-er menjadi semakin jelek. Diam, keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Yun Yan-er memandang Huahai dan berteriak dengan marah, wajahnya sangat dingin. Asap. Diam. Aku tidak ingin mendengarmu berbicara. Saat Huahai membuka mulutnya, Yun Yan-er menyela, membuat wajah Huahai sedikit jelek. Bab 1290. Yan-er, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu sangat marah? Saat ini, sosok Yin Zixuan masuk dari luar. Kakak Zixuan, ini saatnya kamu datang. Singkirkan pria menyebalkan ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Kata Yun Yan-er langsung ke Yin Zixuan. Kakak Hua, ayo pergi dulu. Yin Zixuan memandang Huahai dan berkata, lalu keduanya pergi dari sini. Di sebuah bar, Yin Zixuan dan Huahai sedang duduk bersama sambil minum anggur. Kakak Hua, aku tahu kamu selalu menyukai Yan-er, tapi dia seharusnya menyukai Daniel di hatinya. Kata Yin Zixuan dengan tenang. HMPH, pria itu sudah mati, bahkan jika Yan-er menyukainya, itu tidak berguna. Huahai mendengus dengan wajah dingin. Kakak Hua, kenapa kita tidak bekerja sama?
Yun Sisuan memandang Huahai dan berkata, "Kerjasama? Bagaimana cara bekerja sama?" Huahai menatap Yun Sisuan dengan keraguan di matanya. "Aku akan membantumu mendapatkan Yunyan Air, dan kamu membantuku mendapatkan Pavilion Tianyao," kata Yun Sisuan langsung. Huahai menatap Yun Sisuan dengan binar di matanya, "Bisakah kamu benar-benar membantuku mendapatkan Yan Air?" "Tentu saja," kata Yun Sisuan pada dirinya sendiri. "Oke, kesepakatan." Keduanya mengangkat gelas mereka dan berdenting. Pada saat yang sama, berita kematian Daniel menyebar semakin luas, dan telah menyebar ke dunia seni bela diri, yang mengejutkan banyak orang. Untuk Daniel, tempat pertama dalam konferensi seni bela diri tahun ini, mengalahkan putra kebanggaan dari kepala muda klan Suanyuan. Semua orang di dunia seni bela diri sangat terkesan dengannya, tetapi sekarang dia meninggal secara tiba-tiba, secara alami agak sulit dipercaya, dan dia tidak percaya itu benar sama sekali. Dan klan Pertapa Utama juga mempelajari berita itu secepat mungkin, dan mendapat banyak bukti yang mengkonfirmasi kematian Daniel, dan mereka mulai berdiskusi satu demi satu. Di antara mereka, klan Beiming dan klan Dongfang adalah yang paling bahagia. Mereka dikirim untuk berurusan dengan Daniel sebelumnya dan semuanya mati, yang membuat para leluhur kedua klan sangat marah. Sekarang setelah berita kematian Daniel keluar secara tiba-tiba, kemarahan mereka tiba-tiba menghilang, dan baik Dongfang Ao maupun Beiming Xuan sudah mulai merayakannya. Adapun klan Suanyuan, Suanyuan Hao, patriark dari klan Suanyuan, mengetahui berita kematian Daniel, cahaya yang dalam bersinar di matanya. "Ini benar-benar mati." Suanyuan Hao berbisik pelan. "Patriark, untung orang ini sudah mati." Seorang tetua dari klan Suanyuan di sampingnya angkat bicara. "Apakah menurutmu dia mungkin benar-benar mati?" kata Suanyuan Hao. "Patriark, maksudmu dia belum mati?" Mata orang tua itu menyipit. Orang biasa yang bisa membuka segel Ming Hong Dao dan mengenalinya sebagai pemiliknya, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Selama kita tidak melihat mayatnya, kita tidak bisa mengatakan dia sudah mati. Mungkin dia sekarang kita punya masalah. Suanyuan Hao berkata dengan ringan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap mati di bawah pedang patriark muda ketika patriark muda keluar. Tetua dari klan Suanyuan berteriak dengan suara yang dalam. Adapun klan Duanmu Qingyun terkejut ketika mendengar berita kematian Daniel, dan kemudian menjadi tenang, menggelengkan kepalanya lagi. Saudara Bastian tidak bisa mati dengan mudah, dia akan baik-baik saja. Sosok Situ Yuntian muncul dari keluarga Situ, dia kini mengenakan pakaian compang-camping, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, wajahnya dingin, dan matanya tajam dan penuh keputusasaan. Semua kedinginan. Ada aura berdarah yang kuat menembus tubuhnya, dan auranya berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia telah melalui perubahan dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Desir. Saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan Situ Yuntian. "Guru." Melihat lelaki tua itu, Situ Yuntian langsung berteriak. Ya, kekuatanmu meningkat sangat cepat. Sepertinya pengalaman ini banyak membantumu dan membuatmu meningkat pesat." Pria tua itu memandang Situ Yuntian dan berkata dengan tenang. "Guru, terima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memiliki kekuatan yang saya miliki sekarang, tetapi saya berencana untuk kembali ke dunia sekuler." Situ Yuntian berkata, "Kamu ingin membalaskan dendam keluarga Situmu dan membunuh Daniel itu?" Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. "Itu benar, balas dendam atas pemusnahan klan harus dibalaskan." Situ Yuntian berteriak dengan suara yang dalam, dengan rasa dingin yang menakutkan di matanya.
Selama kamu pergi, Daniel telah menjadi orang nomor 1 di konferensi seni bela diri tahun ini, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan patriark muda dari klan situ kami bukan tandingannya. Denganmu jika kamu ingin berurusan dengan dia dengan kekuatanmu sendiri, kamu masih sedikit pendek. Orang tua itu berbicara. Dia telah menjadi begitu kuat. Ekspresi Situ Yuntian berubah, dan ekspresinya terlihat sangat jelek. Tapi baru saja datang berita bahwa dia sudah mati. Orang tua itu berbicara. Mati? Situ Yuntian tampak kaget, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Itu benar, dia sudah mati. Meskipun dia tidak yakin, tidak ada yang salah dengannya. Sesuatu terjadi padanya. Lagi pula, dia juga menyinggung banyak kekuatan di konferensi seni bela diri. Termasuk beberapa anggota lain dari keluarga Pertapa telah menyinggung mereka. Itu karena mereka diam-diam menyerang putra ini. Jika mereka melakukannya, sekuat apapun putra ini, dia hanya akan mati. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Biarkan dia mati seperti ini. Itu sangat murah untuknya, tapi meski begitu, aku harus membuatnya membayar harganya, dia akan menghancurkan seluruh keluargaku, aku akan mengirim wanita dan saudara laki-lakinya untuk menemaninya, agar dia tidak merasa kesepian. Sendirian di sana. Seperti yang dikatakan Situ Yuntian, ada kilatan suram di matanya, dan niat membunuh yang menakutkan melonjak di tubuhnya. Dunia seni bela diri, lembah kedokteran raja. Di sebuah aula, Yao Tiancheng, master lembah kedokteran raja, dan putranya Yao Haoran sedang duduk bersama. Ayah, apakah anak laki-laki yang Anda sebutkan benar-benar mati? Yao Haoran berkata dengan kilatan dingin di matanya. 9 dari 10, jika tidak mungkin masalah ini menyebar begitu banyak. Yao Tiancheng berkata dengan suara yang dalam. Jika dia benar-benar mati, itu akan benar-benar meredakan amarah di hatiku. Kata Yao Haoran dengan wajah muram. Lembah Master, laporkan sesuatu. Saat ini, seorang murid lembah Yaowang masuk dengan cepat, menatap Yao Tiancheng dan berkata. Katakan, apa itu? Yao Tiancheng memandangi pihak lain. Kami telah menemukan bahwa Tang Shengyi saat ini bersembunyi di sebuah villa bernama Villa Bastian di Tianhai, dan pemilik villa ini bernama Daniel. Murid lembah kedokteran raja berkata. Villa Bastian? Daniel, wanita ini bersembunyi di samping pria itu, tidak heran dia tidak dapat menemukannya, tapi ini memang normal, dia seharusnya hanya mengenal anak itu di dunia. Tapi kenapa kita tidak memikirkan ini? Aku sudah lama mencarinya. Yao Haoran muntah dengan dingin.